Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Satya Nugraha, NIM 122111370. Saya berasal dari kelas aplikasi komputer statistik 01. Baik, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai ini di sebelah bisa dilihat di file Word sebelah kanan, uji non-parametrik. Nah, kalau di aplikasi SPSS-nya ini ada di menu Analyze, kemudian yang ini ya, ada non-parametric test. Ada banyak sekali jenisnya, di sini ada beberapa jenisnya ya di sini. Namun yang akan saya bahas itu hanya ada 4. Ini ada uji satu sampel, kemudian ini ada uji dari 2 sampel berhubungan, kemudian yang ketiga ada uji data 2 sampel yang tidak berhubungan. Dan yang terakhir, yang keempat itu uji data 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Baik, kita bahas yang nomor 1 dahulu, yaitu mengenai uji untuk 1 sampel ya. Di sini kita sudah ada contoh soalnya. Ini ada 15 data, kemudian ada pertanyaan, perusahaan yang mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak ya. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya ya. Namun kita input datanya ini terlebih dahulu. Kita ke menu variable view untuk menginput variabel berat ini ya. Di sini ada variabel namanya adalah berat. Kemudian tipenya numerik karena datanya berupa angka. Width-nya kita menyesuaikan, width-nya kita isi berapa ya? 10 aja, desimalnya 1 ya, ini hanya ada angka 1 di belakang 0, di belakang koma ya. Kita isi 2, labelnya adalah berat, value-nya non, missing-nya non, kolomnya kita menyesuaikan, align-nya kita left, unknown name, measure-nya scale, input-nya control input. Kemudian kita kembali ke data view, sudah berada di sini, kita lebarkan sedikit aja. Kemudian kita input data 1 sampai 15 ini. Terus 152,5, 152,5, 150,9, 157,1, 154, 151,8, 154,2, 153,5, 150,4, 150,8, 151,8, 1,6, 150,7, 151,4, 154,7. Baik, data sudah terinput semua. Kita urutkan sesuai langkah yang ada di file Word ini ya. Sudah. Kemudian langsung ke tahap yang ini, kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric test ya. Kemudian ada ligasi dialog, jadi kita pilih yang one sample GS ini ya. Pilih. Nah, sudah sama seperti ini hasilnya. Kita memindahkan tabel variabel berat ke dalam tes variabel di sini ya. Kemudian untuk memindahkannya ini kita tinggal pencet berat ini, kemudian pilih yang panah ini ya. Kemudian ada distribution, itu pilih normal, karena untuk menguji apakah termasuk distribusi normal atau tidak ya. Kemudian langsung pilih oke. Bisa dilihat di sini ya. Output tabelnya ini sama ya, N-nya 215, not min-nya 152,187, deviasi 1,97, absolut
0,178, positif 0,178, negatif 0, minus 0, minus 0,134, ada ini sudah sama. Kemudian kita ambil kesimpulannya, kita menentukan H0-nya itu sebagai distribusi populasi mengikuti distribusi normal, kemudian H1-nya itu berlawanannya yaitu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kita menggunakan uh, signifikansi ya 5%. Nah, kalau hasilnya lebih dari 0,05 atau 5% itu berarti H0-nya diterima. Kalau hasilnya di bawah 0,05 atau 5%, maka H0-nya ditolak atau menerima yang H1 ini. Keputusannya bisa dilihat bahwa di detailed itu ini ya 0,200, maka itu kan 0,2 itu angkanya adalah lebih kecil ya dari 0,5, berarti di sini adalah H0-nya ditolak, H1-nya diterima begitu. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu uji data dua sampel yang berhubungan. Kita riset ini dengan memilih menu file, kemudian pilih new ya, data. Oke, tidak save, minta close. Terus kita geser ke data sheet 2-nya ini. Nah, sini adalah dua data ya, karena yang mau diuji kan dua sampel berhubungan. Di sini ada data sebelum dan sesudah. Ada 10 data di sini. Kemudian ada langkah pengerjaannya juga. Kita langsung saja input data mentahnya ini ke aplikasi ini ya. Kita langsung ke menu variabel view ini. Ya, kita isikan variabel ini adalah data sebelum, tipenya numerik, width-nya 2 saja, desimalnya 0 karena tidak ada desimal. Ini labelnya adalah sebelum, kemudian value none, basingnya none, kolomnya kita menyesuaikan, data align-nya left, missionnya scale. Kemudian di sini ada data variabel set sudah, numerik juga, desimalnya kita isi 0, width-nya kita isi 2, labelnya adalah sesudah, value-nya non, missingnya non, kolomnya menyesuaikan, align-nya kita left, missionnya kita scale. Baik, datanya sudah terinput, kita kembali ke menu data view. Sudah ada di sini, kita sesuaikan tabelnya. Baik, kita langsung input saja ini angka-angkanya. 25, 19, 22, 23, 24, 26, 19, 28, 18, 20, 25, 26, 27, 23, 24. Baik, datanya sudah terinput. Kita langsung ke langkah ini ya, pilih menu Analyze, Non-Parametric, Analyze, Non-Parametric Text. Kita ke legacy dialog, kita pilih yang ini ya. Ini, dua related sample, dua sampel yang berhubungan. Pilih, oh di sini kita langsung input variabel 1 itu sebelum, variabel 2 itu sesudah. Kemudian ini ada option, sudah sesuai exactnya. Kemudian dash type-nya itu will Carson sesuai default ya. Kita langsung
pilih oke untuk melihat data outputnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, di sini tabel rank atau tabel hitungnya ya. Ini menjelaskan ini N-nya 2 yang negatif rank. Artinya ada perubahan dari sebelum ke sesudah yang menimbulkan negatif itu ada dua data. Kemudian ada positif rank itu dalam artian data sebelumnya itu lebih kecil, sedangkan data yang sesudah itu lebih besar itu ya. Artian menciptakan nilai positif. Kemudian ada ties itu yang nilainya sesudah sama sebelum itu sama itu tidak ada karena semua data dari 10 data itu mengalami perubahan. Kemudian di sini ada Z-nya, kita bisa melihat itu minus 2,408. Kemudian ini ada nilai sigma-nya itu adalah 0,016. Baik, untuk mengambil kesimpulan, kita tentukan dahulu H0-nya itu kita bisa mengambil kesimpulan suplemen tidak mempunyai efek berarti pada berat badan, kemudian H1-nya suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Nah, dengan melihat ini ya, melihat statistik hitung itu adalah didapat uji Wilcoxon-nya itu 4, kemudian dari tabelnya itu adalah 10, berarti dengan taraf 5%. Nah, karena tabel hitungnya lebih kecil dari tabel statistiknya ini bernilai 4, ini bernilai 10, berarti kita bisa diambil kesimpulan bahwa H0-nya ditolak atau menerima H1-nya. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan sigma yang dihasilkan adalah 0,016, sedangkan ini adalah taraf uji 2 ya. Yang berarti kalau 0,016 kita bagi 2 itu menjadi 0,008, yang berarti itu bahwa nilai sigma yang dihasilkan itu di bawah taraf signifikan yang ditentukan yaitu 5%. Kan 0,008 itu lebih kecil dari 0,05, berarti sesuai ini ya. H0 ditolak berarti menerima H1, ya berarti suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Baik, lanjut kita ke nomor 3 ya. Yang ini saya riset lagi, pilih new data. Nah, ini kita close juga. 3, ini merupakan uji data 2 sampel tidak berhubungan independen. Jadi di sini ada data salesman dan kelompok ya tidak berhubungan. Di sini juga sudah ada langkahnya. Langsung saja kita isikan di variabel view ya. Untuk variabel pertama itu salesman, tipenya numerik. Ini isikan 3 saja ya karena hanya ada 3 digit. Desimalnya 0. Labelnya adalah salesman. Value-nya non, missing-nya non. Kalau menyesuaikan, ini kita pilih center, misalnya scale. Kemudian ada kelompok. Kemudian pilih numerik ya, karena ini pelatihan hanya ada 2 jenis ya, ada pelatihan tanpa pelatihan. Nanti kita isi dengan value ini ya. Ini kita pilih dua saja. Labelnya adalah kelompok. Value-nya itu kita isikan value 1 itu merupakan pelatihan. Value 2 itu merupakan kantor pelatihan. Kemudian pilih OK.
Oh ya, oke. Missingnya non, kalau menyesuaikan ini kita pilih center, misalnya scale. Kemudian sudah variabel, kita kembali ke data view untuk menginput data. Oke, kita sesuaikan ini kolomnya. Nah, oke, langsung saja kita input datanya. Ini salesman 132, 32, 128, 121, 134, 126, 120, 136, 134, 131, 129, 128, 132, 127, 131, 111, 109, 120, 108, 102, 112, 114, 106, 109, oh ya, 25 data. Langsung kita ke variabel kelompok itu ada apa? Oh, ini belum muncul. Berarti kita ke view ini ya. Kalau satu belum muncul sebagai pelatihan, kita pilih ini ya, view. Kemudian ini centang yang value label ini ya. Centang. Nah, ini sudah, kalau input satu langsung muncul kata pelatihan ini. Satu, 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 sampai nomor 15. Nah, sudah langsung kita lanjut ke nomor 2 ya, 16 sampai 25. Sudah, kita lanjut ke tahap ini sudah, ini juga input data sudah, kita langsung ke prosedur ini, kita ke menu analyze, kemudian pilih yang non parametric set test ini ya. Kemudian legacy dialog, kita pilih yang dua independent sample ini. Pilih, nah ini bisa langsung. Untuk variabel salesman ini kita masukkan ke variabel ini yang kita pilih salesman, kita langsung ke panah ini. Nah, untuk yang ini kelompok ya, kelompok ini satu, ini dua, tiga. Kemudian sudah sesuai ini ya, kita test type-nya main by you. Oke, sudah ini. Kemudian langsung oke. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, ini belum ya. Satu, ini satu, satu. Maaf ya, salah. Ini kita ulangi lagi ya. Dari input ini. Satu, pelatihan, pelatihan, pelatihan. Sudah kita cocokkan di sini. 8, 21, 26, 20, 34, 131, 129, 128, 132, 127, 109, 120. Sampai nomor 15. Oke, sudah sesuai. Kita ulangi lagi yang tahap ini ya. Kita pilih yang menu analyze, kemudian pilih yang non parametric test, kita pilih yang ini legacy dialog, kita pilih yang dua independent sample. Sudah, ini salesman sudah masuk, kelompok juga sudah masuk ya. Kemudian pilih oke saja. Oke, bisa dilihat di sini ya. Sudah sama ya. Ini pelatihan itu N15, minnya ini 17,97, 169, 269,5. Ini tanpa pelatihan ada data 10, minnya 5,55, semua frame-nya itu 55,5. Kemudian kita pilih ini sudah.
sama semuanya datanya, kita langsung ambil kesimpulan. Cara untuk mengambil kesimpulan adalah kita menetapkan H0 H1 dulu. H0-nya kita tetapkan sebagai kedua populasi identik. Dan H1-nya kita tetapkan sebagai kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Terus ada dasar pengambilan keputusan, kita tetapkan bahwa jika probabilitasnya lebih dari taraf signifikansi 0,05, maka H0-nya diterima. Jika probabilitas nilainya itu di bawah 0,05, H0-nya ditolak atau menerima H1. Terus langsung kita bisa ambil kesimpulan, terlihat bahwa kolom A, sigma 2 Taylor itu dua sisi ini ya, yang bawah ini, yang 0,000 ini, itu nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka H0-nya ditolak. Berarti kita menerima H1, yang berarti kedua populasi tidak identik atau tidak berhubungan. Baik, itu yang nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Uji data 3 atau lebih sampel yang berhubungan. Kita close ini, kita reset ya. Pilih menu, pilih data. Data close, semuanya. Oke, Oke, di sini ada contoh soal, ada datanya. Dashboard data ini dengan 4 variabel, ini ada coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Ini sama seperti tadi, ada langkahnya juga. Langsung saja kita input variabelnya di variabel view. Di sini ada variabel yang pertama adalah coklat, tipenya numerik ya, data, width-nya desimalnya 0, width-nya 2 saja. Labelnya adalah coklat, value-nya itu non, missing non, kolomnya menyesuaikan. Ini kita pilih center saja, amun, initialnya scale. Terus variabel yang kedua adalah strawberry, tipe numerik, desimalnya 0, width-nya 2, labelnya adalah strawberry. Value non, missing non, kolom menyesuaikan, align-nya center, initialnya scale. Variabel yang ketiga adalah keju, tipe numerik, desimalnya 0, width-nya 2, labelnya adalah keju, value-nya non, missing non, kolomnya 8, align-nya center, misalnya scale. Kemudian yang terakhir adalah kelapa, tipe numerik, desimal 2, 0, width-nya 2, labelnya adalah kelapa. Value non, missing non, kolom menyesuaikan, align-nya center, misalnya scale. Dan jika kita sudah menginput variabel, kita kembali ke data field. Oke, langsung saja kita input semua data ini ya. Ada 78, 82, 81, 80, 88, 85, 79, 82, 78, 80, 76, 78, 77, 78, 78, 80, 80, Oke, sudah input semua. Kita lanjut ke ini ya. Ini sudah. Lanjut ke langsung ke ini, pilih menu analyze.
Kemudian pilih yang non-parametric test, kita pilih yang legacy dialog, kita pilih yang K related relate samples ini ya. K itu konstanta, terserah mau variabelnya lebih 3, mau 4 variabel, 5 dan seterusnya. Ini K related sample. Kemudian kita input semuanya ya ini ke tes variabel ini. Semua di input, semuanya ini sudah. Test type-nya kita pilih void main, kemudian pilih oke. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini sudah tabel angkanya ini menunjukkan rata-rata masing-masing jenis rasa ya ini. Ini ada coklat rata-rata nilainya itu 3,1, strawberry 1,9, gajah 3,8, dan kelapa 1,2. Di sini ada tes statistik, uji statistiknya N-nya itu 10, ada high kuadratnya 2,24,6, DF-nya 3. Kita memakai DF karena datanya kurang dari 30 ya, cuma ada 10 data. Di sini untuk ambil kesimpulan kita sama seperti tadi, menentukan H0 dan H1. H0-nya populasi dalam suatu blok identik, H1 ya tidak identik ya, dalam intinya itu tidak identik ya. Kemudian di sini ada dasar pengambilan keputusan jika nilai asim sigmanya itu lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima, jika itu kurang dari 0,05 maka ditolak. Nah, karena di sini menciptakan nilai 0,0000 ini berarti angkanya lebih kecil dari taraf signifikansi, maka H0-nya ditolak dan menerima H1. Ya, ini ya kesimpulannya. Kalau khusus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Baik, sudah selesai ya. Untuk 4 jenis uji non-parametrik ini, kita close. Oke, sekian dari materi saya hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.